ini Bible dikoreksi, ini kan firman Tuhan katanya. Tapi terkadang dikoreksi, direvisi oleh penerjemah. Contoh koreksinya? Contoh misalnya ketika dikatakan dia babi, dirubah menjadi babi hutan, kan mengalami perbaikan. Kan untuk, Itu gimana? untuk misalnya ini Bang Jumba, tergantung apanya kan. Kita pun mentranslate orang bahasa Inggris kan ke bahasa Indonesia kan, translate itu kan nggak mentah-mentahnya orang justru jadi bingung lah Bang Jumba. Iya, firman Tuhan itu apa bisa dikoreksi manusia, Bang? Oh, Apakah manusia bisa memperbaiki firman Tuhan? kalau kalau saya kan Bang Jumba, saya percaya itu firman Tuhan, tapi melalui Nabi Musa. Halo Saudara Joshua, silakan buka kamera. Iya, aku buka kamera, yang penting kita ngomong gantian. Oke, sepakat nggak? Boleh. Sepakat. Oke, nanti kamu ngomong duluan atau saya duluan ya gitu. Abang aja duluan. Oke, saya buka Iya. kamera terus saya ngomong. Oke, baik. Iya. Baik. Ntar bang, aku nyari tempat yang terang ya. Kenapa lah di sana nggak ada lampu? Di kutub utara ya, Bang? Ya, ntar bang. Di kuburan apa? Ini bang, temanya Yesus bangkit buat siapa ya? Buat apa? Nah, ntar bang. Buat apa Yesus bangkit? Oke, baik ya. Ya, sebelum saya menjawab itu ya, saya Mana? tantang seluruh Abang di umat mana? Islam di bumi ini, di bawah kolong langit ini, sanggup menunjukkan satu kuasa ada di yang didasari. Halo, mukanya mana? Halo? Halo? Halo, Abang? Abang? Mukanya mana, Bang? Halo bang, aku lagi ini dulu. Ini Mukanya kok hilang abang ini? Halo Mbak Henok. Halo, lelaki nih Bang Jumba. Oh siap. Silakan buka. Iya. Yesus Jumpa lagi bang- kita. Jumpa lagi. Yesus bangkit buat apa? Yesus bangkit untuk sebentar lagi dia sempurna, Bang Jumba. Menubuatkan nabi-nabi dulu. Tentang nubuat nabi-nabi Yesus bangkit untuk apa, Bang? Masa jawabannya sebentar lagi? Yesus bangkit buat apa ya? Bangkit karena dia telah hidup, Bang Jumba. Menjalankan Ya, naiknya ke iya surga. untuk apa dia bangkit maksudnya, Bang? Untuk menebus dosa-dosa manusia, Bang Jumba. Dia bangkit untuk nebus. Menebus dosa-dosa manusia. Menebus dosa-dosa manusia. Iya, Bang. Bukankah Anak domba Allah. bukankah dosa manusia itu cukup bertobat udah tertebus, Bang? Oh, tidak, Bang Jumba. Karena dulu kan memang ada korban persembahan, Bang Jumba. Iya, artinya kan kalau memang mau menebus dosa kan cukup dengan mengorbankan binatang. Kenapa harus dia mati? Karena sudah dinubuatkan, Bang Jumba. Coba Bang tunjukkan kepada saya, Bang. Iya, iya. Tunjukkan kepada saya nubuatan tentang bangkit dari kubur. Itu di mana tertulis, Bang?
Kayaknya ada itu Bang Juna, tiga hari di alam maut, 3 hari bangkit gitu Bang Juna. Cuman di mana Iya, ayatnya nggak tahu. di PL dong mengerti kitab Yahudi, di kitab Iya. Yahudi pasti ada tertulis kalau memang itu ada nubuatan, berarti di kitab Yahudi ada Bang. Kan Yahudi lebih duluan datang tuh. Di mana kitab Yahudi itu adalah sebagai awal daripada simbol keselamatan manusia. Kalau kita melihat dari 3 agama tersebut. Nah, di mana tertulis di kitab Yahudi tentang bangkit dari kubur, adanya keselamatan, nebus dosa dengan bangkit dari kubur itu di mana? Saya pernah ada baca lah Bang Juma, itu ada dia 3 hari di alam maut gitu Bang Juma, bunyinya kurang lebih. Mati tiga Iya, hari gitu. iya maksud saya di mana tertulisnya, Bang? Bangkit pada hari ketiga. Iya, tertulis di mana itu, Bang? Jadi PR aja Bang Juma. Tak tahu di mana itu. Coba ini Bang Juma. Kalau di Bang Juma Injil itu Alkitab lah, Alkitab dulu lah. Alkitab itu palsu atau bagaimana ya itu? Kalau menurut pandangan Bang Juma. Bible kan maksudnya? Bible, Alkitab. Bible itu asli, Bang, asli tulisan penulis. Asli tulisan Lukas. penulis. Iya. Kalau firman Allah Bang Juma. Kan Oh, gini bukan. Bang Juma. Kalau di agama Bang Juma kan Injil kan diturunkan kepada apa itu namanya Nabi Isa kan, Yesus kan. Mazmur Iya, kepada iya. Daud, Taurat kepada Musa kan begitu. Nah, Iya. Taurat Perjanjian Lama kan digabung dia. Nah, yang Taurat dulu lah dari awal dulu. Taurat ini yang Taurat dari Bible itu palsu kah atau bagaimana menurut Bang Juma? Kalau Taurat itu kan kitabnya Nabi Musa, Bang. Iya, Nabi Musa. Nah, sedangkan yang kalian pegang ini kan bukan kitabnya Nabi Musa. Kan penulisnya Nabi Musa Bang Juma. Itu terjemahan, abangku. Kita juga nggak tahu terjemahan dari mana. Maksudnya terjemahan itu Ya, diterjemahkan dari mana kitab Anda ini? diterjemahkan dari bahasa aslinya itu saya nggak sampai situ pula ilmu saya, kayak bahasa Ibrani gitu, bahasa yang dulu-dulu lah. Nah, itu dia yang dipertanyakan, kitab Anda itu terjemahan dari buku apa? Terus kita nggak tahu buku yang mana yang dijadikan sebagai standar terjemahan. Diterjemahkan dari buku apa gitu. Itu kan kalau kita cari di Google kan gampang aja tuh Bang Juma, teman saya nggak bisa menjelaskannya pula. Ya dari apa? Diambil dari apa itu? Laut Mati ya. Kan ada apanya itu Bang Juma. Dan masih ada juga itu bahwasanya bisa dicek apanya itu, tulisannya ini atau kertasnya, mungkin bukan kertas lah, entah kulit apa gitu kan. Itu kan memang sudah ribuan, memang sesuai Bang Juma. Dari bahasanya, contohnya sekarang kita bahasa sekarang ini kan ya seperti yang kita pakai. Mungkin dulu zamannya Soekarno beda, zamannya dulu zaman Gajah Mada beda bahasanya. Jadi dia sesuai Bang Juma, memang zaman yang dahulu sekali. Iya, maksud saya bagaimana Anda bisa mengatakan itu kitabnya Musa? Sedangkan itu cuma terjemahan saja. Terjemahan kan bukan firman yang diterima Musa. Nah, sedangkan kalau yang dikatakan firman Tuhan itu sudah pasti yang berasal dari Musa. Sedangkan yang sampai di tangan Anda sekarang ini kan itu bukan tulisan Musa, itu hanya terjemahan orang-orang di Lembaga Bible Indonesia. Nah, dasar kemudian terjemahan itu dapat dari mana? Jadi istilahnya Bang Juma tidak mengakuin bahwasanya itu ditulis oleh Musa, begitu ya Bang Juma? Macam kitab Enggak, Bang. Kejadian. Alasannya Bang Juma? Enggak. Alasannya karena itu bukan, Yesus pun tak mengenalnya, apalagi Nabi Musa. Tapi kan itu kan memang yang dipegang agama Yahudi kan itu Bang Juma, contoh tentang hukum Taurat, tentang apa kan tidak ada dibantah itu Bang Juma. Kata siapa, Bang? Orang Yahudi tidak memberikan legitimasi terhadap PL yang kalian pakai.
Oh, dasarnya itu ya. Iya, kan itu cuma terjemahan, Bang. Habis itu sudah terjemahan, dia hanya apa? Dia hanya bahasa Indonesia, tidak menyertakan bahasa aslinya. Kalau dia mengikutkan bahasa aslinya, berarti dengan mudah bisa dideteksi. Oh, ini loh yang sebenarnya seperti ini. Nabi Musa mengatakan begini, maka yang sesungguhnya itu kayak begini. Tapi kan faktanya enggak, Bang. Artinya Faktanya enggak. bahwa iya, artinya bahwa Nabi Musa tidak mengenal terjemahan. Sama seperti Al-Quran. Ketika Al-Quran diterjemahkan, maka terjemahannya itu bukan Al-Quran. Oh, Ini dari Al-Quran langsung diterjemahkan. Bukan terjemahan ke terjemahan. Dari Al-Quran langsung diterjemahkan. Toh terjemahannya tetap bukan Al-Quran. Ini kenapa bisa direvisi nih, Bang? Bisa dikoreksi, bisa direvisi ini Bible. Karena bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi atau direvisi manusia. Masakan manusia lebih pintar dari Tuhan sampai manusia harus koreksi kitabnya, firmannya. Ini mengalami koreksi sah-sah dan aja. revisi. Sah aja untuk membuktikan itu benar tidak, enggak salah juga sih. Lah, sekarang firman Tuhan dikoreksi manusia, gimana ceritanya, Bang? Istilahnya ahli-ahli Taurat juga kan banyak itu apa? Mencoba Yesus tentang hukum Taurat. Bukan masalah. Ini kita berbicara mengenai kitab. Tuhan mengoreksi manusia wajar. Tapi kalau manusia yang mengoreksi Tuhan, gimana itu, abangku? Kalau saya lebih setuju dikoreksi Bang Juma, supaya kita ini jangan gampang percaya begitu. Enggak, maksudnya ini Bible Hmm. dikoreksi, ini kan firman Tuhan katanya. Tapi terkadang dikoreksi, direvisi oleh penerjemah. Contoh koreksinya? Contoh misalnya ketika dikatakan dia babi, dirubah menjadi babi hutan. Kan mengalami perbaikan. Kan untuk Itu gimana? misalnya ini Bang Juma, tergantung apanya kan. Kita pun mentranslate orang bahasa Inggris kan ke bahasa Indonesia kan ditranslate itu kan nggak mentah-mentahnya orang justru jadi bingung lah Bang Juma. Iya. Firman Tuhan itu apa bisa dikoreksi manusia, Bang? Oh, Apakah manusia bisa memperbaiki firman Tuhan? kalau kalau saya kan Bang Juma, saya percaya itu firman Tuhan, tapi melalui Nabi Musa. Tunggu, kalau Nabi Musa iya menerima firman Tuhan. Ini yang saya tanya, kitabnya sekarang Kristen yang saya tanya ini adalah panduan Kristen, Bible. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi oleh manusia? Oh, saya skip itu. Agak susah saya menjawabnya. Firman Tuhan apakah bisa diprotes oleh manusia, diperbaiki oleh manusia? Kalau mencari tahu sih nggak masalah sih Bang Juma, karena kan Tuhan kan banyak pakai perumpamaan, makanya kita bertanya kepada, kalau Bang Juma bertanya kepada ulama, saya bertanya kepada pendeta, nggak masalah sih. Iya, itu tidak masalah. Maksud saya, ini firman Tuhan dari langit diwahyukan kepada para nabi. Begitu sampai ke bumi, dikoreksi oleh Kristen, diperbaiki, direvisi lagi. Mana contohnya yang diperbaiki Bang Juma? Contohnya aja. Contoh terjemahan lama, terjemahan baru. Oh, terjemahan lama, terjemahan baru. Oke lah, itu kan hanya di Indonesia Bang Juma. Di apa kan misalnya terjemahan ke bahasa Filipin, ke bahasa Inggris kan nggak ada dikoreksi, hanya Alkitab Indonesia aja itu. Masing-masing Itu kan- mereka pasti Itu kan Masing-masing mereka pasti mengoreksi, Bang. Masing-masing mereka pasti saling mengoreksi satu sama lain. Yang koreksi. satunya, Maksud Bang Juma ini kan yang dulu yang bahasa Indonesia versi yang dulu, versi yang sekarang itu kan. oke, oke, yang kayak gitu, iya. Maksudnya kenapa bisa berubah-berubah, Bang? Tapi kan itu kalau saya ya, karena saya bukan terjun ke situ dan bidang saya pun terdalam. Cuman saya kalau gambaran menurut saya ini biar dapat dimengerti sama orang Bang Juma.
Oke, itu Ya. salah. Misalnya saya setuju itu salah. Di apa itu? Tapi Coba- itu kan hanya berlaku coba di Indonesia, ini ya. Bang Juma. Di Inggris, di Amerika, di Filipina, di Myanmar, di mana kan nggak ada. Yang bahasa Batak pun ada, Bang Juma, nggak dikoreksi dia. Bible bahasa Ya, Jawa pun nggak dikoreksi. Kata Hanya siapa yang bahasa bang? Indonesia aja. Sebelum utuh jadi kitab itu pun dikoreksi dulu. Coba ini saya kasih contoh bang ya. Firman Tuhan. Nih saya tunjukkan dalil. Ini contoh. Saya balik kamera dulu. Ini terus saya besarkan. Biar nampak. Ini bang, Yesaya 34. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut. Ini kan terjemahan baru. Oke, yang sekarang ya. Yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kan kulindungi di sini. Oke. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, kalau kita masuk kemudian di dalam bahasa terjemahan lama, ini dikatakan begini. Ini terjemahan lama ya. Ya. Tunggu. Ini terjemahan lama nih. Dikatakan di sini, maka yang sesat itu akan ku cari, dan yang terdahulu itu akan ku bawa balik, dan yang luka itu akan ku bebat, dan yang lemah itu akan ku kuatkan, dan yang gemuk dan yang kuat itu akan ku jauhkan. Ini ku jauhkan, di sini kulindungi. Kulindungi dan ku jauhkan itu beda bang. Nah sekarang pertanyaannya mana yang betul? Tunggu, kulindungi dan kujauhkan. Apa itu tadi yang kulindungi dan kujauhkan itu apa tadi? Ini. Apa itu? Yang gemuk. Yang gemuk. Oh, yang kuat dan yang kuat. Dan yang kuat akan kujauhkan. Akan Gemuk kulindungi. dan kuat itu akan kujauhkan. Kalau di sini yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat ketika PL mengatakan itu, data-data yang muncul setelahnya itu ada yang dilindungi, ada juga yang kemudian yang gemuk ini akan kubinasakan. Contoh, nih, coba ini bang, dibaca ini. Nih, gemuk Yang gemuk dan kuat akan ku binasakan. Nah, mana yang betul? Satu kulindungi, gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Di sini gemuk akan kubinasakan. Mana yang betul, bang? Kalau itu Nih. Gemuk akan kuat kubinasakan. kubinasakan, kujauhkan kan? Kubinasakan, kujauhkan. Yang kuat akan kubinasakan. Iya. Ini yang Yang ini kubinasakan. kulindungi. Kuat akan. Dilindungi dan dibinasakan, mana yang betul? Tadi kujauhkan juga tadi ada tadi, kalau nggak salah tadi. Ada juga kujauhkan, ada beberapa- kubinasakan, Mungkin- ada kulindungi. Mungkin Bang Juma, mereka yang ahli-ahlinya lah ya, menyadari dan mengakui kesalahan mereka Bang Juma. Jadi biar disempurnakan Bang Juma. Mungkin, cuman kalau masuk ke situ itu untuk yang tahap-tahap lebih tinggi juga itu. Mungkin Yang Bang Juma, kalau menurut saya Bang Juma. Kalau yang pasti kalau Bang Juma tanya sama saya, pasti yang terbaru ini Bang Juma. Mungkin Ya sekarang coba dasar pakai kata yang lain Bang Juma. Ini kan terlalu panjang jadi susah dimengerti. Misalnya yang Ini ayat pendek aja. tiga Yang kata aja kuat bang akan ini. dilindungi. Ini tentang apa ini ya? Ini Iya betul, yang kuat. gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Gemuk yang Di kuat sini akan dilindungi. kubinasakan. Nih
yang gemuk dan kuat akan kubinasakan. Mana yang betul? Lindungi, binasakan. Cuman kalau ini saya susah Bang Juma untuk masuk ke sini Bang Juma. Kalau itu memang betul Bang Juma itu agak berbeda. Cuman kalau yang kulindungi dengan yang kujauhkan itu kubinasakan itu agak bisa mirip-mirip. Tapi dilempar ke yang kujauhkan, kulindungi dan kubinasakan ini, yang kuat akan kulindungi. Wadah, susah sekali itu. Itu memang susah sekali. Ya. Cuman itu kayaknya yang ahli-ahlinya itu Bang Juma, kenapa bisa dirubah kata-katanya itu? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu bisa dirubah? Kalau saya sih Bang Juma nggak ada masalah dengan itu. Contoh justru saya angkat jempol saya sama yang menerbitkan yang baru ini karena dia mengakui kekurangan dia Bang Juma. Dan itu kan Maksudnya hanya untuk Indonesia aja Bang Juma. Di negara lain apakah ada? Tolak ukur yang benar antara kulindungi dan kubinasakan itu apa? Tolak ukurnya Berbeda sih. Tolak ukurnya apa? Tapi kalau full, bagusnya kita full itu maksudnya itu apa itu? Ayat yang Bang Juma kasih tadi itu tentang apa itu? Yang gemuk dan yang kuat kulindungi. Ya. Terus yang satunya yang gemuk dan yang kuat kubinasakan. Ini bukan masalah cakupan apa yang ada di dalam. Ini berbicara mengenai kata yang ada di situ. Antara kulindungi dan kubinasakan itu adalah dua kata yang bertentangan. Iya, betul juga. Nah, sekarang firman Tuhannya yang mana? Tapi kalau bertentangan, di zaman sekarang aja pun Bang Juma, saya pernah mendapati itu bertentangan. Contoh, itu si Paulus. Itu pernah juga itu diperdebatkan. Ada tiga dia. Satu dia melihat dan mendengar, satu dia mendengar saja kayak gitulah dia. Nah, tapi kalau itu saya bisa dapat. Saya bisa dapat kalau yang itu. Karena saya paham apa makna daripada ayat itu. Enggak, maksud saya Bang, ini kan katanya firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu kan yang diterima kemudian oleh Nabi Yeremia atau Yehezkiel. Ya. Nah, sekarang yang diterima Yehezkiel kan bukan kubinasakan dan bukan kulindungi, karena itu bahasa Indonesia. Nah, Yehezkiel menerimanya dalam bahasa Ibrani dong. Nah, apa bahasanya di situ sebenarnya? Kan harus kembali ke aslinya. Coba saya tanya Bang Juma, apa bahasa aslinya di situ? Nah, kita nggak tahu mana kitabnya yang asli. Kitab aslinya mana? Kan ada terjemahannya, bisa dilacak juga apa terjemahannya. Oh, Kemarin itu Bang Juma kan bisa klik itu, ada Bang Juma klik ini terjemahan aslinya gitu. Iya, artinya gini Bang. Artinya kalau misalnya pun kita menemukan bahasa asli di situ, mana apa yang menjadi tolak ukur bahwa Yehezkiel memang mengucapkan kata itu? Siapa yang bisa menjamin bahwa Yehezkiel memang mengucapkan kata itu? Dari teks asli jelas. Ya, dari mana kita tahu? Itu kan cuma ahli bahasa saja. Itu kan yang kita bahas kan bahasa Indonesia, teks aslinya kan ada Bang Juma. Ya, tes aslinya ini kalau dia misalnya diucapkan pun tes aslinya, pertanyaannya adalah dari mana kita tahu bahwa tes aslinya itu sudah betul seperti itu yang diucapkan oleh Yehezkiel? Oh, kan sudah ada penelitian juga Bang Juma. Misalnya itu Yehezkiel. Itu dia yang selalu mengatakan. Oke. Yang selalu mengatakan adanya penelitian itu penelitian yang seperti apa? Contoh dari usia daripada karbon itu Bang Juma, misalnya tintanya, bahannya, misalnya dia pakai kertas nulisnya, ya otomatis tidak dipercaya lah. Dulu aja belum ada, zaman dulu kertas kan gitu, pasti dengan kulit binatang. Baru dari tintanya, dari bahasanya juga, bukan hanya satu aja Bang Juma. Dari bahasanya, contoh kita bahasa sekarang dengan bahasa-bahasa dulu kan beda. Dari zaman ke zaman, bahasa zaman Soekarno dulu, Soeharto dengan reformasi kan kata-katanya kan beda. Zaman Gajah Mada beda lagi mungkin kata-katanya. Kalau sekarang kita kan udah pakai lu gua gitu kan. Kayak ke sana. Begitu Bang Juma.
Jadi sekarang ini kitab Anda mau disebut apa ini? Kitab suci atau gimana? Nah, kalau saya percayanya itu firman Tuhan, Bang Juma. Firman Tuhan kenapa bisa kayak gitu, Bang? Kalau Tuhan berfirman pernah salah nggak? Itu kan yang salah bukan, itu kan yang salah penerjemah yang Indonesia menerjemahkan, bukan kita aslinya, Bang Juma. Nah, sekarang berarti ini kan terjemahan doang kan? Iya, ditranslate lah. Nah, ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan lah, Bang Juma. Kalau firman Tuhan kenapa ada kesalahan kayak tadi? Itu kan penerjemahnya orangnya, saya lah Bang Juma. Misalnya saya lah zaman dulu yang menerjemahkan itu. Dikoreksi rupanya salah, makanya ada perbaikan. Atau kenapa alasan dikoreksi itu saya tidak begitu paham. Apakah supaya dapat dimengerti, apakah seperti yang tadi itu ada yang salah, makanya ada versi-versinya. Enggak, sekarang firman Tuhan bahasa Ibrani. Ya, Sekarang Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Anda tulis tangan terjemahannya. Pertanyaannya, terjemahan yang Anda tulis tangan ini firman Tuhan enggak? oh maksud kalau di kami Bang Juma bedanya kita agak berbeda Bang Juma. Kalau di Bang Juma kan Tuhan langsung kirim wahyu sama Nabi Musa, begitu betul? Kasih plek wahyunya gitu. Oh, enggak, Begitu. bukan. Gimana kalau dari Bang Juma? Kalau di kami di umat Islam, Nabi Muhammad menerima wahyu dalam bahasa Arab. Jadi firman Tuhannya itu yang bahasa Arab itu. Terjemahannya itu bahasa manusia. Upaya manusia untuk mengetahui firman Tuhan. Nah, upaya manusia ini firman Tuhan enggak? Nggak salah dong Bang Juma. Kayak misalnya Bang Juma terjemahkan Al-Quran itu nggak salah dong. Nah, terjemahannya ini firman Tuhan atau bukan? Ya firman Tuhan lah kan terjemahkan. Berarti saya Tuhan, Bang. Oke. Maksudnya kalau nggak diterjemahkan bagaimana kita mengerti? Misalnya kayak bahasa Ibrani dia. Kalau misalnya saya Bang Juma bahasa Arab. Bukan masalah bagaimana mengerti. Ini masalah terjemahan yang saya tulis ini firman Tuhan atau bukan? Oke, berarti diralat firman Tuhan yang telah diterjemahkan. Enggak, terjemahannya ini firman Tuhan enggak? Ada firman Tuhan, ada Al-Quran. Saya bisa bahasa Arab. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia yang adalah bahasa sehari-hari saya, yang buat dalam sebuah bentuk buku, apakah itu firman Tuhan? Nggak bisa jawab saya tuh Bang Juma. Ya, karena kalau saya Bang, sih bilang itu tetap firman Tuhan, tapi mungkin saya perbarui lagi firman Tuhan yang telah diterjemahkan biar kita mengerti. Untuk apa dia ngomong kalau kita nggak ngerti? Itu bukan firman Tuhan, Bang. Itu upaya yang saya lakukan untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan. Jadi terjemahan-terjemahan ini adalah upaya sesuai kesanggupan saya dengan otak saya memahami perkataan demi perkataan di firman Tuhan itu. Terjemahannya ini bukan firman Tuhan. Terjemahannya ini adalah bahasa saya sendiri untuk memaknai firman Tuhan tadi. Yang firman Tuhan yang bahasa Arab. Misalnya sudah sampai kepada orang nih, orang melihat terjemahan saya. Ini gimana terjemahan saya terhadap Al-Quran? Orang baca, guru saya baca. Oh salah ini semua. Ini di sini bukan ini. Coba kau lihat bahasa aslinya. Di situ dikatakan rahim. Rahim itu bukan kandungan, tapi rahim itu artinya adalah kasih. Iya, saya rubah. Kenapa ini bisa saya rubah? Karena ini bukan firman Tuhan. Ini cuma terjemahan saya doang. Begitulah Bible. Makanya saya katakan ini bukan firman Tuhan, karena ini hanya terjemahan. Terjemahan manusia. Itu pun terjemahan manusia dari bahasa Septuaginta. Apa itu Septuaginta itu?
bahasa Yunani kuno, bukan lagi bahasa Musa, Nabi Musa. Tapi bahasa Jadi kitabnya Kristen yang ada di Indonesia ini bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Hanya terjemahan manusia. Sebagaimana terjemahan Al-Qur'an yang saya terjemahkan tadi, itu bukan firman Allah. Jadi istilahnya di dalam pemahaman agama Bang Juma itu maksudnya Taurat diberikan kepada Musa itu coba di gambarannya seperti kayak mana Bang Juma? Taurat itu yang diterima oleh Nabi Musa, itulah firman Tuhannya. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, itu bukan firman Tuhan lagi, tetapi terjemahan manusia terhadap firman Tuhan. Tuhan maksudnya dia kasih sama Musa itu kasih langsung buku kayak gitu kah, atau dia tuliskan ini Musa begini dituliskan si Musa. Kalau itu saya hanya bisa mengatakan bahwa Nabi Musa menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi. Nah, wahyu yang diterima Nabi Musa itulah firman Tuhan. Wahyu yang diterima Nabi Musa itulah firman Tuhan. Tapi ketika Torah itu sudah dibukukan seperti ini, tanpa dikurangi, tanpa ditambahin, sudah dituliskan nih ceritanya nih dalam bentuk Septuaginta. Dalam bentuk masih tulisan asli Ibrani yang diterima Nabi Musa, Ibrani. Nah, ketika buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu ini. Ya, beda tipis. Bukan beda tipis, Bang. Ini perkataan manusia. Ini perkataan Tuhan. Kan terjemahannya. Tapi yang menerjemahkan adalah kesanggupan manusia, kan? Betul. Isi kepala manusia kan ini. Nah, itulah makanya kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan. Bisa dikoreksi juga. Jadi gini Bang Juma. Jadi yang di Bible itu Bang Juma kan sudah baca, itu asli tidak itu? Itu Asli firman Tuhan bukan. tidak? Terjemahan kan? Kan ada yang aslinya tuh Bang Juma. Di mana tuh? Di museum mana itu? Apanya kan disimpan itu Bang Juma, penemuan aslinya. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar pijakan bahwa aslinya sama dengan terjemahannya? Sedangkan terjemahan saja jika sesuai dengan aslinya pun bukan firman Tuhan. Apatah lagi kalau sudah tidak sesuai. Karena bahasa peneliti pun masih kemungkinan besar. Berarti dia pun nggak bisa menjamin 100% juga bahwasanya ditulis oleh Musa. Tapi itu kan Bang Juma, kalau di sayanya itu tetap firman Tuhan Bang Juma. Kenapa? Ini kan masih ada kenapanya juga kan. Kenapa? Karena saya baca, Bang Juma juga sudah baca, itu tidak ada yang salah. Maksudnya tidak bentrok dia. Tidak seperti terjemahan Indonesia tadi itu kan bentrok. Kalau yang Indonesianya kan, yang tadi itu apa tadi? Dibinasakan sama dilindungi kan. Tapi ini kalau yang aslinya itu kan saya yakin itu tidak bentrok dia. Misalnya dia menceritakan tentang Daud. Nanti Daud ini kan diceritakan lagi di masa berikutnya, si penulis orang lain menceritakan Daud juga. Siapa juga sebelumnya menceritakan tentang Musa. Itu kan dengan penulis yang berbeda tapi dia tetap seirama semua Bang Juma. Kalau yang diterima Daud firman Tuhan, yang diterima Nabi Musa firman Tuhan. Itu tidak bisa diragukan. Jadi si Musa, oke Bang Juma, kita pakai si Musa Bang. Dari mana si Musa tahu Bang Juma dia menuliskan tentang si Nuh? Dia kan belum lahir Bang Juma. Kan terimanya dari Allah, kan dia terima dari Tuhan. Oke. Menurut Bang Juma kayak mana itu penerimaannya? Kan yang disebut firman Tuhan itu kan yang dari Tuhan, Bang, kan? Oh iya. Iya kan? Tapi Bang Juma nggak mengakuin ini tulisan si Musa tadi. Kalau yang ini jelas tidak. Itu kan cuma terjemahan abangku. Oh. Nabi Musa kan menerima firman Tuhan bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia. Maka yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan, hanya
terjemahan. Itu pun kita tidak tahu terjemahan dari mana. Karena bukan dari Nabi Musa, kitabnya ada, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, enggak. Tapi dari Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Yunani nyebrang lagi ke bahasa Belanda, Belanda masuk lagi ke Indonesia. Jadi sudah berapa kali pemindahan. Ya Bang Juma. Kan Jadi ada pergeseran rasa nilai bahasa. Bang Juma, ada nggak yang meragukan, kenapa meragukan itu firman Tuhan? Maksudnya yang dari Musa. Maksudnya itu firman Tuhan. Ada nggak yang keraguan di dalam Bang Juma? Misalnya contoh di satu ayat ini tidak sesuai, ini bukan firman Tuhan ini. Ada nggak? Yang mana bang? Yang di kitabnya bang? Musa, iya di kitab saya. Iya, Di Bible, di Kejadian. saya mengatakan itu 100% bukan firman Tuhan. Kenapa? Lah kan terjemahan abang. Oh, karena dasar terjemahan itu yang kita nggak ketemu itu ya. Iya, kan terjemahan. Oke, kalau saya sih meyakini itu firman Tuhan. Misalnya, Nah, berarti Anda mentuhankan penulis Bible di lembaga Bible banyak kali Tuhan abang di sana. bukan, nggak seperti itu. Loh, itu kan bahasa mereka abangku. Itu kan kata-kata mereka. Bukan firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu yang diterima Nabi Musa. Ya, karena itu suatu perdebatan juga itu. Musa dari mana tahu apakah Tuhan langsung, kan ada itu perintah, tuliskan Musa seperti ini. Penyerangan supaya bangsa-bangsa tahu, disuruh Tuhan menulis atau apa juga. Misalnya ini kita kan ciptaan Tuhan semua ini, listrik semua apa itu melalui manusia kan, manusia menciptakan listrik, tapi kan Tuhan itu yang menciptakan listrik itu melalui si manusia. Bisa jadi dia menuliskan, dia membuat. Kalau Injil Bang Juma, kita lompat ke Injil. Injil itu firman Tuhan tidak Bang Juma? Bukan. Kenapa bukan Bang Juma? Jauh. Yang terima Nabi Isa itu yang Injil, tapi kalau yang ditulis ini bukan. Yang diterima Nabi Isa itu Injil. Iya. Tapi kalau yang ditulis Lukas, Markus, Matius, Paulus itu bukan firman Tuhan. Itu ditulis oleh muridnya lagi lah istilahnya. Iya, bukan hanya sebatas itu, Bang. Jadi yang diterima Yesus itulah yang firman Tuhan. mana Bang Juma? Nah, tidak ditemukan kan? Makanya aku bilang bukan firman Tuhan, itu hanya hasil penyelidikan. Ya. Coba nih Bang ya. Coba kita lihat Bang ya di dalam Yohanes 1. Di dalam Yohanes 1 itu bagaimana kemudian tertulis di data 43-nya Yesus memanggil Filipus. Filipus yang dipanggil oleh Yesus. Filipus, ikutlah denganku. Di Yohanes 1 nomor 43. Nah, di Markus 1 nomor 14, di Galilea Yesus mengajar Injil. Injil Allah yang diajarkan Yesus di Galilea bersama dengan Filipus. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 53, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Berarti memang ada Injil Yesus yang tidak sampai ke kita. Ada Bang. Coba Anda baca kemudian di kitab saudara, bagaimana kemudian Filipus memberitakan Injil di dalam Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul 8. Jadi yang pertama, Yesus menerima Injil. Kedua, Yesus memanggil Filipus. Ketiga, mereka ke Galilea mengajar Injil Allah. Keempat, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Di Kisah Para Rasul 8 itu Filipus memberitakan Injilnya Yesus. Berarti ada Injil yang tidak sampai kepada kita. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa orang-orang terdahulu menyembunyikan firman Tuhan setelah mereka mengetahui
Itu diterangkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 15. Poinnya tadi Ya. itu yang Bang Juma itu mau bilang itu bertentangan satu ayat dengan satu ayat yang lain atau Enggak, memang enggak sampai Bang. Injilnya Yesus itu enggak sampai ke Kristen. Yang sampai di Kristen itu adalah hasil penelitian orang-orang yang Yesus tidak kenal. Lalu dibagikan ke kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi kemudian menjadikan itu sebagai firman Tuhan. Padahal itu adalah tulisan-tulisan wartawan yang menceritakan tentang kesaksian-kesaksian orang yang terjadi terkait ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Makanya kitab Anda ditulis tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai 100. Kenapa bisa demikian? Ya karena mereka ini menulis kisah, bukan menulis firman. Coba Anda lihat di dalam perjanjian baru. Ada enggak kemudian Anda bisa menemukan berfirmanlah Tuhan? Enggak ada kan? Kenapa? Karena sejatinya mereka bukan mencatat firman Tuhan. Mereka menuliskan tentang kisah. Yang mana kisah ini adalah kisah yang mereka terima dari kesaksian-kesaksian orang. Coba Anda baca Lukas 1 Bang. Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Aduh, saya nggak bisa sampai saya takut. coba Bang Juma aja. Nah, di situ dikatakan, Topilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali dan memberikan kepadamu. Jadi apa yang dituliskan kemudian oleh Lukas bukan firman Tuhan. Itu hanya catatan-catatan yang ditulisnya berdasarkan hasil penyelidikan dia. Sementara yang disebut Injil adalah firman Tuhan yang datang kepada Yesus, yang kemudian Yesus sampaikan kepada muridnya. Hilang lah ya. Itu maksud Bang Juma itu kalau saya tanya Bang Juma, mana Injilnya itu Bang Juma? Ya nggak ada, karena tidak ada penerusnya Yesus. Ada Injil Filipus, tapi ditolak oleh gereja. Pasti ada dasarnya dong Bang Juma, gereja menolak kayak si Barnabas, Injil Barnabas juga ditolak. Iya, ditolak karena di situ menceritakan tentang bagaimana Yesus menubuatkan datangnya Nabi Muhammad di luar Yahudi, mereka nggak terima. Bagaimana di situ diceritakan Yesus nikah, kawin, punya istri, mereka nggak terima dan tidak cocok bagi agama Roma Yunani yang menyembah dewa matahari. Masa dewa kita turun ke bumi menikah? Ini bicara Injil Filipus atau Barnabas? Mirip Barnabas. Barnabas, Filipus, Thomas, Maria, Andreas, itu adalah Injil-Injil yang disembunyikan. Kalau saya misalnya Filipus yang Andreas apa itu nggak bisa. Cuman Barnabas saya ada sedikit mendalamin Bang Juma. Coba fokus ke Barnabas. Wah, kalau saya nggak ada. Injil Barnabas makanya ditolak Bang Juma. Ada dasarnya Bang Juma. Misalnya dari tata bahasa dia. Misalnya tata bahasa dia, contoh saya ini mengaku-ngaku saya ini di era Soekarno gitu kan. Tahun berapa itu? Tahun 45 lah misalnya. Di era Soekarno. Tapi tulisan saya ini tidak sesuai dengan era Soekarno. Soekarno aja tulisannya Soekarno. Saya sekarang Soekarno. Ini aja udah nggak sesuai dengan zamannya. Misalnya Barnabas bilang yang memimpin pemerintahan di Israel itu di kota mana itu si Jono misalnya, padahal yang memerintah itu si Filipus gitu Bang Juma. Di sistem sejarah pun dia sudah bentrok, makanya tidak diakuin Bang Juma. Bukan karena ada di situ Yesus kawin. Kalau di situ Yesus kawin itu ditolak, mungkin bukan hanya saya yang menolak, Bang Juma pun menolak itu. Kalau Yesus dibilang kawin. Kan begitu Bang Juma. Jadi gini Bang, kalau Barnabas itu kan kemungkinan besar bersentuhan langsung dengan Yesus. Karena Barnabas itu kan yang kalau betul Barnabas itu adalah Yusuf,
Berarti Barnabas inilah yang menurunkan mayatnya Yesus dari tiang salib. Itu informasi ya. Berarti Yusuf. Saya tahu Barnabas juga. Tentang Injil Barnabas. Coba. Nama lain daripada Yusuf Arimatea siapa bang? Yang berasal dari Siprus, suku Lewi. Yang mengapakan salib Yesus itu kan. Saya tidak tahu itu kalau sampai ke situ. Itu Simon maksud abang, itu Simon. Yang saya maksud Yusuf. Oh, tidak tahu itu saya. Yusuf ini, siapa Yusuf ini? Barnabas. Karena melulu ahli-ahli sejarah Bang Juma sudah diteliti, itu jauh daerahnya Bang Juma. Karena Jauh. ditolak, karena Tapi memang saya lupa. karena memang dasarnya ditolak. Bagaimana mau diterima? Memang dasarnya sudah ditolak. Apapun akan dikatakan begini. Karena memang dasarnya sudah diterima. Misalnya si Barnabas bilang, contoh kan, kalau kita ke puncak itu kan, Bandung ke puncak, dia kan menaik kan ke puncak. Barnabas bilang menurun, banyak yang salah. Sementara kalau di situ aja udah banyak yang salah deh. Nah, sekarang tolak ukur. Kalau nggak salah dia bilang turun ke Kapernaum. Padahal kalau dia tahu tentang kota itu, sebenarnya bukan turun, harus naik ke Kapernaum. Kayak gitulah bahasa. Dasar tolak ukur Anda apa? Mengatakan naik. Ya karena setelah diteliti. Bukan karena bertentangan dengan 4 kitab kanonik. Kan kitab-kitab ini tadinya diseleksi dulu. Termasuk Barnabas ditolak, makanya disebut Injil Apokripa. Apokripa itu artinya Injil yang disembunyikan. Bukan palsu artinya, tapi disembunyikan. Apokripa itu. Jadi Bang Juma mengakui Injil Barnabas. Saya tidak mengakui Injil Barnabas, enggak. Kalau mengakui itu udah bertentangan juga dengan Al-Quran itu. Saya tidak mengakui, tapi pada intinya Barnabas ini Yusuf yang menurunkan mayatnya Yesus, katanya dalam cerita di kitab saudara. Berarti menurunkan mayat Yesus, dan bahkan dia bersama dengan Nikodemus dan juga Yusuf bersama dengan Maria yang minta kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah itu lalu menguburkan dia dalam goa. Bahkan tempat pemakaman Yesus itu ya milik Yusuf. Berarti dia lebih tahu daripada Lukas, daripada Markus, daripada Paulus. Harusnya buku-buku mereka lah yang diterima. Kenapa? Karena dia yang bersentuhan langsung dengan Yesus. Lukas ini siapa? Markus ini siapa? Paulus ini siapa? Orang yang tidak pernah bersentuhan Yesus. Kenapa ceritanya diambil? Karena mereka menulis memang untuk tulisan ini agar laku di Kekaisaran Romawi. Kalau Paulus kan Bang Juma dia sendiri Bang Juma, dari dia tulisannya sendiri. Kirim surat ke Filipus, kirim surat ke Filipi ya. Kan dia sendiri Bang Juma. Orangnya sendiri, nggak melalui orang lain lagi. Iya, Filipus menerimanya, Paulus menerima dari mana? Kan surat dia sendiri, surat kepada jemaat. Iya, berarti kan dia ngarang sendiri. Dia kirim surat, Bang Juma. Iya, dia karang sendiri. Itu kan dikatakan, dia mengatakan itu dari Yesus kan. Dia bilang dari Yesus. Sejak kapan Yesus dia pernah berkata kepada mereka. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami, penelitian penulis buku Yohanes Bang, dia mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang Bapa Elohim berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Jadi sebelum penyaliban, semua firman-firman yang Tuhan berikan ke Yesus sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi kalau ada tulisan yang betul, maka tulisan yang benar adalah tulisan yang bersentuhan langsung waktunya dengan Yesus. Kayak Filipus. Coba Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Coba. Telah aku sampaikan. Berarti sebelum penyaliban, semua firman Yesus sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Tidak ada lagi yang lain. Apa isinya tadi? Makanya segala apa? Apa tadi? segala firman yang engkau berikan kepadaku
telah aku sampaikan kepada muridku, muridku semuanya telah menerimanya, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti nggak ada lagi firman lain. Makanya saya katakan ucapan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan dia. Hah? Kenapa Bang Juma bilang bukan dia? Nah, karena segala firman telah Yesus sampaikan dan tidak ada firman itu. Seperti akulah Alfa dan Omega. Itu bukan Yesus. Karena perbedaannya di situ Bang Juma. Kita perbedaannya di situ. Kalau dari pemahaman orang Bang Juma kan Tuhan langsung kan kasih wahyu sama Nabi Isa kan. Kalau di kami tidak seperti itu Bang Juma Injil. Dia dituliskan sama bikinlah Matius, siapa penulis Matiusnya, saya nggak sampai ke situ pula. Bikinlah Injil Matius. Tapi ini kan tidak bertentangan Bang Juma. Dan dia juga tentang si Musa juga tidak bertentangan. Bahkan dia bisa tahu lagi tentang sejarah-sejarah Sisila. Nah, dari mana dia tahu? Sekarang begini Bang. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Kalau segala firman bahasanya sudah semua. Nah, sudah semua. Ada nggak di antara seluruh firman itu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak? Itu kan Bang Juma bercerita, Bang Juma menceritakan suatu kisah. Iya maksudku. Sama dengan di Taurat juga kan itu menceritakan suatu kisah. Di perjanjian lama. Bang. Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan. Tidak ada lagi firman lain kan? Berarti perkataan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa jadi murid, itu firman siapa lagi? Ya firmannya Tuhan Yesus lah Bang Juma. Yesus lah, kan tadi semuanya sudah disampaikan. Dan tidak ada firman pergilah ke seluruh dunia, nggak ada. Yang ada Matius 10:5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang ada. Nah, sedangkan setelahnya kok ada yang berkata pergilah ke seluruh bangsa? Itu bukan Yesus. Berarti kita hanya jangan pakai dua-duanya, betul Bang Juma. Pergilah ke segala bangsa betul, kepada domba yang hilang betul juga. Loh, kan Yesus melarang jangan ke bangsa lain. Mana coba Bang Juma? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Matius 10 coba dibacakan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari bangsa Israel. Ya, itu konteksnya dia kan bicara pada saat itu Bang Juma. Pada hari berikutnya dia konteksnya kan bicarakan pada keseluruhan murid-muridnya. Mungkin sama dengan ini Bang Juma. Kamu mengajar di SMA 3 ya. Kamu mengajar di SMA 4 ya. Baru di hari berikutnya kamu mengajar sampai ke Papua ya. Itu kan nggak salah Bang Juma. Kan? Dia mengatakan Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Itu pesan Yesus pada saat itu. Nah, tapi setelah berapa bulan atau berapa minggu nggak tahu, Tuhan kan ngomongnya lagi lain lagi. Sah-sah aja Bang Juma kepada orang lain. Sama saat ini aku ngomong sama Bang Juma nggak berkorban di YouTube ya, di TikTok. Mungkin aku sama Abdul Somad ngomongnya lain lagi. Itu sah-sah aja Bang Juma. Sekarang begini Bang. Ketika Bang Suma mengatakan hari Selasa ini, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segalanya telah aku sampaikan. Dan segalanya itu dihitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 10 firman yang disampaikan kepada muridnya. Tiba-tiba seminggu ke depan ada orang mengaku Bang Suma dan menyatakan sesuatu di luar dari 10 pesan ini. Pertanyaan saya, apakah itu Bang Suma? Apakah itu Bang Suma yang menyatakan di luar daripada 10 konsep tadi? Segala firman
telah aku sampaikan, yaitu 10. Sudah aku sampaikan seluruhnya. Oke? Anda sudah terima kan? Dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Klop, 10 firman diterima. Tidak ada lagi dari Tuhan, tidak ada. Udah, semua telah kuserahkan. Tiba-tiba sebulan ke depan ada orang mengaku Bang Suma memberikan di luar dari 10 ini. Dia menambahkan lagi dari 10. Pertanyaan saya, apakah itu Bang Suma? Padahal sudah disampaikan semua 10 saja. Ada penambahan berikutnya. Itu saya atau yang palsu? Karena Bang Juma, karena pemahamannya sudah berbeda Bang Juma. Bang Juma kan makai kan keajarannya Bang Juma bahwasanya wahyu itu, kitab itu diturunkan melalui Nabi Isa kan. Kalau di kami tidak bukan seperti ini, Bang. itu jalannya. Nah, itu ucapan Yesus, kok jadi saya? Ucapan Yesus, Bang Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah aku sampaikan. Tidak ada lagi yang lain, semuanya Coba sudah baca, Bang kusampaikan. Coba baca Bang Juma ayatnya. Apa Yohanes 17 nomor 8. Nah, coba baca. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-muridnya Itu percaya lagi Yesus berdoa, ini. lagi apa itu? Kok ngomongannya agak aneh. Dia lagi berdoa. Iya. Atau Yesus lagi Dia berdoa. dia lagi komunikasi dengan Bapa. Dia lagi berdoa lah, lagi sembahyang. Iya, dia mengatakan, bohong tidak Yesus ketika dia mengatakan itu ke Bapa? Kan pada saat itu Bang Juma. Misalnya gini Bang Juma, kalau makanya agak beda. Contohnya Bang Juma ini pimpinan saya. Jadi saya bilang sama Bang Juma ini, Bang Juma, sudah aku sampaikan semuanya sama Bang Juma. Tapi kan Bang Juma kan tidak bisa jadi Bang Juma kan ngasih perintah baru lagi sama saya. Apa yang harus saya sampaikan? Bisa jadi ada lagi perintah baru, itu saya sampaikan, bisa jadi Bang Juma. Katanya ketika dia keluar dari kubur, apakah dia masih bertuhan di situ, Bang? Ketika dia keluar dari kubur, karena dia masih di dunia ini, dia masih 100% Tuhan, 100% Allah. Nah, ini yang kacau ini. Salah kacau. 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Yesus berbohong dengan mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Kan begini Bang Juma, itu kan konteksnya kan itu kan berbeda lagi. Sama dengan gini, Bang Juma ngasih perintah ini sama saya kan, firman ini perintah lah. Nah, jadi aku malah menghadap sama Bang Juma. Bang Juma, segala perintah Bang Juma sudah aku laksanakan, sudah aku sampaikan semua pada mereka. Oke, pada saat mungkin kan bisa jadi kan Bang Juma kasih perintah lagi. Oke, Heno, kamu pergi lagi ke sana, kamu berbuat seperti ini lagi, bisa jadi kan? Contoh Bang Juma. Bang Juma suruh saya ngomong sama apa? Anggota kita yang kita ada cabang yang misalnya di Jakarta. Sampaikan sama pimpinan cabang yang di Jakarta, semua karyawan di sana seperti ini. Saya melapor. Sudah, Bang Juma, sudah saya sampaikan semua perintah Bang Juma sama karyawan yang di cabang kita di Jakarta. Bisa jadi Bang Juma kan kasih perintah lagi sama saya. Ah, Heno, kamu begini lagi, sampaikan lagi firman saya sama yang cabang kita di Bandung. Bisa jadi saya pergi lagi, bukan berarti itu dua. Ada misalnya, bisa jadi itu Yesus beneran yang menerima firman baru, ya kan? Maksud abang gitu kan? Kan itu firman baru Bang, karena firman lamanya semuanya sudah disampaikan. Berarti yang keluar dari kubur ini masih menerima firman kan dari Tuhan, dari Bapa, masih. Kalau konteksnya tidak seperti gitu kali juga sih. Ngomongannya itu firman. Ngomongannya itu sebenarnya udah firman. Iya, dari mana dia dapat perintah baru ini? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan muridku. Itu dari mana? Ya Allah sendiri Bang Juma. Ya Allah sendiri yang berfirman. Oh, jadi dia bukan ini bukan lagi Yesus maksudnya. 100% Tuhan, 100% Allah. Yang tadi mengatakan segala firman tadi itu siapa? Yesus kan? Ya. Yang keluar dari kubur ini firman yang dia terima dari Bapa atau firmannya sendiri? Karena kalau kita nggak paham dengan 100% Tuhan, 100% manusia, susah.
Dari mana ilmu 100% itu, Bang? Karena kalau ayat Alkitabnya pada mulanya adalah firman. Firman itu Waduh, disingkat aja ya. Firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya firman itu menjadi manusia. Itu Bang Juma. berarti itu sangkaan orang Kristen ke Yesus bukan ajaran Yesus langsung kan? Ajaran Yesus langsung lah Bang Juma. Di mana Yesus mengatakan dia 100% Tuhan, Contoh nih, Bang Juma. 100% manusia. Jangan contoh, Bang. Di mana Yesus mengatakan dia 100% Tuhan, 100% manusia? Apakah engkau Mesias itu? Engkau sendiri yang mengatakannya. Itu Ya, jawabannya. Mesias anak manusia berarti. Yang saya tanya 100% Tuhan. Oke. Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Jadi jawab Yesus sama muridnya. Berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu Bang Juma? Engkau sudah melihat Bapa, engkau sudah melihat aku. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Kalau dalam misalnya Yahweh sendiri, Tuhan Allah sendiri mengatakan, ada juga Bang Juma, bahwasanya dia akan lahir seorang putra, dia akan disebut sebagai Raja Damai, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa. Dia akan disebut sebagai Allah yang perkasa, Raja Damai, Allah yang perkasa. Pokoknya banyak lah, pokoknya Allah yang perkasa itulah. Bang Juma. Itu untuk Hezekia, Bang. Itu bukan untuk Yesus. Bang Juma, itu nubuat. Iya, nubuat untuk Hezekia, bukan untuk Yesus. Saya sudah sering bahas itu. Yesaya menubuatkan tentang Raja Hezekia, bukan untuk Yesus. Itu Raja Yesus. Jadi yang dibilang seorang putra akan lahir, namanya akan disebut Raja Damai. Bukan akan lahir, Allah yang Bang. perkasa. Akan lahir, telah lahir. Telah lahir ya, telah lahir. Ya itu kan nubuat Bang Juma. Kalau Jadi telah siapa lahir Bang Juma? itu, kalau telah lahir itu bukan akan lahir. Bisa jadi telah lahir juga. Ya memang telah lahir di situ, Yulat. Jadi siapa itu Bang Juma? Ya Raja Hezekia, Bang. Raja Yesus kok Allah yang perkasa Bang Juma? Gelar. Masa gelarnya Allah Yesus apa dia hebatnya? Orang-orang menyebutnya. Orang-orang menyebutnya. Itu gelar, orang yang menggelarinya. Ya, dia akan disebut sebagai Raja Damai, Allah yang perkasa. Itu kenapa? Musa juga digelari Elohim, pencipta langit dan pencipta langit dan bumi. Di mana? Kejadian 7 nomor 1 dia digelari Elohim. Coba baca Bang Juma. Kejadian Aku 7. Aku mengutus engkau menjadi Elohim. Mungkin karena dia sebagai firman Allah kan? Iya, itu dia. Jadi kalau gelar-gelar begitu itu biasa dinobatkan kepada nabi-nabi Yahudi, Bang. Oke, saya kira cukup untuk sementara. Di kota kita di Dubai sudah masuk waktu maghrib. Bang Henok nanti datang lagi sebentar malam untuk terus kajian ini, materi ini. Oke, thank you Bang Juma. Izin, makasih. Iya, sama-sama Bang Henok. Di tempat kita sudah maghrib, Bang. Oke ya, makasih ya. Thank you Bang Juma. Siap. Makasih. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Kasihan mereka. Saya kadang miris melihat mereka ini. Kasihan kali, Bang. Tidak asik dia memahami hebat ya. Inilah yang saya katakan. Padahal orang-orang mengatakan sama saya kemarin tuh, saudara Henok itu adalah kalau bukan penatua, itu adalah orang aktif gereja juga katanya. Tapi pemahamannya tentang Bible masih minim. Inilah saya katakan kepada saudara kami yang Kristiani, kami Muslim, betul kami Muslim. Tapi tak ada larangan untuk pelajari ini.
Kenapa ketika kami umat Islam mempelajari ini, semakin kuat iman Islam kami. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi umat Islam yang sudah paham tentang perbandingan agama, membaca ini itu bukan sesuatu yang membuat kemudian iman umat Islam itu rapuh, enggak. Semakin kuat iman Islam kami setelah kami membaca. Saya paparkan tadi kan, ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa misalnya dalam bahasa Ibrani. Kemudian Bom-Bom menerjemahkan dalam bahasa Papua. Yang mana yang firman Tuhan? Kalau ini Anda katakan firman Tuhan, berarti Anda menuhankan Bom-Bom, karena ini perkataan Bom-Bom. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan ini firman Tuhan, bukan Anda sedang menuhankan Musa. Karena Musa memang menerima dari Tuhan, dan Musa tidak tambah, Musa tidak kurangi. Kenapa bisa kamu percaya? Makanya Nabi itu orang yang dipercaya. Nabi itu orang pilihan, bukan pembohong pelin-pelan. Hari ini mengaku taat Taurat, besok mengaku tidak taat Taurat. Itu pelin-pelan, itu nggak bisa jadi nabi, nggak bisa jadi rasul. Nabi Musa adalah orang terpercaya. Tidak mungkin dia menambahi, tidak mungkin dia mengurangi. Jadi perkataan Musa yang dibukukan kemudian itu adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan Musa. Meskipun Musa yang mengatakan firman Tuhan tersebut. Tapi ketika Bom-Bom menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Bom-Bom, ini bukan firman Tuhan yang ini. Makanya ini bisa direvisi, bisa dikoreksi setiap saat. Direvisi, dikoreksi setiap saat, karena ini bukan firman Tuhan. Ini perkataan Bom-Bom. Kalau ini direvisi 1000 kali pun tidak sedang merevisi firman Tuhan, karena Bom-Bom bukan Tuhan, tapi sedang merevisi perkataan Bom-Bom yang adalah terjemahan konon dari firman Tuhan yang diterjemahkan. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan ini firman Tuhan, berarti dia adalah hambanya Bom-Bom. Sama seperti Quran. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah. Rasulullah tidak menambahkan, Rasulullah tidak mengurangi. Ketika Al-Quran ini diterjemahkan kemudian, ini terjemahan Quran diterjemahkan oleh Departemen Agama. Kalau ada orang mengatakan terjemahan Al-Quran adalah firman Allah, berarti mereka sedang mentuhankan Departemen Agama. Kenapa? Karena terjemahan Departemen Agama bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kenapa bisa demikian? Karena yang duduk di Departemen Agama itu manusia, bukan Tuhan. Maka tidak suci dari kesalahan, tidak bersih dari kehilafan. Oleh karena itulah terjemahan Al-Quran bukan firman Allah, tetapi upaya manusia-manusia berilmu untuk mengkaji, meneliti, memaknai, mentafsirkan, menjelaskan firman Allah kepada manusia. Jadi jangan dikatakan terjemahan Al-Quran itu Al-Quran. Makanya kalau saya ditanya, Bang Suma, apakah kamu percaya bahwa kitabnya Kristen itu firman Tuhan? Sorry lade. Apakah kau mengatakan itu asli atau palsu? Saya mengatakan asli. Kitabnya orang Kristen ini asli. Asli terjemahan. Apakah firman Tuhan? Karena dia terjemahan, dia bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang adalah yang diterima oleh Yesus, yang diterima oleh Daud, yang diterima oleh Nabi Musa, yang diterjemahkan lembaga Bible, itu bukan firman Tuhan, tetapi terjemahan mereka sendiri. Nah, kredibelnya adalah buku ini bukan langsung firman Tuhan, bukan langsung sabda Yesus, tetapi tulisan-tulisan yang tadinya menggunakan bahasa Septuaginta, bahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah Yesus menerima wahyu dalam bahasa Yunani?
Apakah Musa menerima firman dalam bahasa Yunani, Septuaginta? Saya kembalikan kepada saudara-saudara saya Kristen. Jawab itu, lalu pegang kata-kata saya, apakah ini firman Tuhan atau ini perkataan orang-orang yang ada di lembaga Bible sana. Anda tadi melihat Yehezkiel 34 nomor 16 kan? Gemuk kuat ku binasakan, gemuk kuat ku lenyapkan, gemuk kuat ku lindungi. Mana yang betul? Yang betul kembali kepada kitabnya Nabi Yehezkiel. Mana? Cari. Di mana kau bisa temukan? Warung Coto atau di mana? Cari. Kalau Anda tidak bisa menemukan aslinya, benar-benar ucapan Yehezkiel, tidak bisa temukan, bagaimana Anda bisa mengatakan dan meyakini bahwa Anda akan mati masuk surga dengan kitab ini? Ayo. Bagaimana kalau misalnya tidak sesuai? Bagaimana kalau salah? Bagaimana kalau tidak benar? Sedangkan di situ terjemahannya kulindungi, yang satu kubinasakan. Mana yang betul? Kubinasakan atau kulindungi? Cari kitabnya Yehezkiel. Bagaimana kalau Anda sudah tidak menemukan kitabnya Yehezkiel? Masih mau memegang kitab ini sampai Anda mati? Wow, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Anda lengah, membiarkan detik demi menit, demi jam, demi hari, demi minggu, demi bulan, demi tahun berlalu dalam kehidupan Anda tanpa makna sebuah kebenaran hakiki. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya pada siang sampai sore hari ini. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bang Suma, anggaplah itu sebagai sebuah bukti bahwa saya bukan superpower, saya bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi hanya seorang penginjil jalanan yang membicarakan dan membahas tentang Bible, di mana Bible ini adalah murni, adalah asli terjemahan dan bukan bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa dan bukan bahasa yang digunakan oleh Yesus. Saya kira demikian. Terima kasih banyak saudara kondom. Kalau mau berdiskusi dengan saya, saudara kondom bisa naik ke sini nanti habis Isya. Kita bahas tema saya ini, Yesus bangkit buat apa? Nah, nanti saudara kondom bisa menjelaskan ke kami mendengarkan dengan seksama. Saudara bisa menjelaskan, kami menguraikan, Anda menguraikan, kami akan mendengarkan. Kalau itu sudah keluar nalar sehat dan bertentangan dengan Bible Anda sendiri, buku terjemahan ini akan saya pakai tabok kepala Anda. Saudara kondom silakan hadir sebentar, ya, habis Isya kita ketemu lagi. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Dan kalau ada kebenaran yang saya sampaikan yang menyakiti hati saudara-saudara kami Kristen, saya minta maaf. Saya seorang Muslim, memang diajarkan dalam agama saya untuk menegakkan yang hak dan mencegah kepada yang batil. Saya tidak bisa berkongsi, saya tidak bisa bekerja sama, main mata dengan kebatilan. Batil-batil, hak-hak, itulah kami Islam. Jadi sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa bersenda gurau dengan yang batil. Kalau Anda sakit, silakan berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit undur diri. Kita sudah maghrib. Jangan lupa sholat semuanya, anak-anakku, sholat, pelihara sholatnya. Bye.